kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang jelas tidak meniadakan situasi sulit. Ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan alam ini, ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan sesama, ketika Bapak Ibu dan saya melihat sejarah kehidupan saudara dan saya. Gak ada itu. Kepahitan berkaitan dengan respon saudara dan saya terhadap Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, entah baik dan tidak baik. Tetapi ketika kita merasa tidak puas dengan semua yang terjadi itu, kita marah kepada Tuhan, hati kita menjadi busuk dan tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara, mari kita lihat Keluaran pasal 17 ayat 1, kita mulai dari sana. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sesuai dengan titah Tuhan. Artinya ada firman Allah yang jelas. Nanti kalau Bapak Ibu dan saya bicara mengenai tiang awan, tiang api, beberapa kali saya khotbah di sini, tiang awan, tiang api itu bukan hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyertai Israel. Bapak Ibu bisa lihat di dalam tafsir, banyak sekali tafsiran, salah satunya adalah John Calvin. Dan juga kalau Bapak Ibu dan saya lihat catatan-catatan Alkitab di dalam kitab Keluaran, tiang awan, tiang api, itu adalah Allah yang hadir di tengah-tengah Israel dalam rupa tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api memang itu bukan Allah. Allah bukan tiang awan, tiang api. Tetapi Allah mengambil rupa tiang awan, tiang api untuk apa? Untuk hadir terus-menerus selama 40 tahun bersama dengan Israel. Sama seperti merpati bukan Allah, Allah bukan merpati, tetapi Allah pernah hadir di dalam rupa burung merpati. Dan di dalam rupa tiang awan, tiang api Allah hadir, Allah memimpin umatnya. Artinya Allah memimpin Israel dengan jelas melalui firman. Allah menyertai mereka dengan sangat jelas melalui kehadirannya dan penyertaannya. Tetapi Bapak Ibu kita bisa melihat dari 17 ayat 1 bahwa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang jelas tidak meniadakan situasi sulit. Ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan alam ini, ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan sesama, ketika Bapak Ibu dan saya melihat sejarah kehidupan saudara dan saya. Gak ada itu. Tuhan tidak meniadakan semua itu. Kesulitan dengan alam, kesulitan dalam relasi dengan sesama, kesulitan di dalam sejarah hidup kita sebagai individu maupun sebagai satu bangsa misalnya. Ada banyak catatan kelam di tengah-tengah sejarah bangsa saudara dan saya, tetapi memang kehadiran Tuhan tidak ditandai dengan ketiadaan semua kesulitan itu. Kehadiran Tuhan juga tidak selalu berakhir dengan berubahnya situasi yang sulit. Yairus pernah datang kepada Tuhan, kita dengar di sini sama-sama, merenungkannya sama-sama. Datang kepada Tuhan dan Tuhan ubah situasi sulit. Kematian menjadi kehidupan, duka cita menjadi sukacita. Tetapi kadang-kadang ketika Tuhan hadir, situasi nggak berubah. Ini dialami oleh orang seperti Paulus misalnya. Tuhan hadir dalam hidupnya, Tuhan pimpin dia, Tuhan sertai dia. Sehingga sampai hari ini orang Kristen percaya bahwa salah satu rasul yang paling besar adalah Paulus. Tuhan sertai dia begitu luar biasa. Tetapi situasi tidak berubah. Mati dipenggal dengan penderitaan. Saudara, ada yang bilang surat-surat yang terakhir itu ditulis dengan mata yang bernanah. Dia punya sakit di matanya. Ada yang bilang itu epilepsi. Ada yang bilang itu sakit pada matanya yang membuat dia sudah sulit sekali untuk menulis. Seorang penulis yang baik harus memakai apa yang disebut sebagai amanuensis atau sekretaris untuk menuliskan tulisan-tulisannya. Menderita sampai mati. Mungkin itu juga yang membuat Paulus melihat kematian sebagai sukacita. Dilepaskan dari tubuh jasmani yang rapuh. Di dalam Filipi dia bilang darahku sebentar lagi akan dicurahkan. Itu berarti dia tahu Allah tidak akan mengubah situasinya. Allah memimpin tidak meniadakan situasi sulit. Tidak selalu mengubah situasi Bapak Ibu dan saya. Tetapi Allah menuntut saudara dan saya untuk apa ya? Untuk menyesuaikan ekspektasi kita dengan kehendak Tuhan. Ada masa di mana saudara dan saya berdoa puluhan tahun dan doa kita nggak dijawab. Ataupun dijawab tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini berpotensi untuk menghasilkan apa yang kita sebut hari ini sebagai kepahitan. Marah, kecewa, tidak puas terhadap Allah. Tidak puas terhadap sesama yang Allah berikan ada di sekitar saudara dan saya. Tidak puas kepada situasi yang Allah izinkan terjadi. Oleh karena kita sudah berjuang secara maksimal mungkin. Tetapi hasil tidak sesuai dengan harapan. Di dalam kekecewaan seperti ini, sekali lagi Alkitab memberi peringatan bahwa ini bisa membusukkan hati. Sehingga kita memberontak kepada Tuhan dan melakukan kejahatan. Berapa banyak saudara membaca sejarah mengenai hamba-hamba Tuhan yang mengawali pelayanan dengan sangat baik. Tetapi setelah mata mereka melihat kepahitan. Setelah mereka merasakan kepahitan di dalam kehidupan personal, di dalam kehidupan keluarga. Atau melihat pergumulan yang dihadapi oleh dunia. Dan kemudian mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan.
Kepahitan berpotensi untuk membusukkan hati saudara dan saya, membuat kita memberontak kepada Allah dan akhirnya melakukan kejahatan.